بالحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir untuk menunaikan sholat isya jamaah dan juga sholat tarawih dan sholat witir sebagai satu rangkaian dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan dalam bulan Ramadan ini akan meningkatkan keimanan kita, realisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dalam melaksanakan siam, kalau siam dan saum itu sebenarnya sama artinya. Kalau saum untuk sendiri, kalau siam itu berjamaahnya. Jadi kalau kita itu melaksanakan puasa ya sudah dengan melakukan niat yang bagus dan kita sudah melaksanakan dengan tertib. Mudah-mudahan kita itu jaga sampai nanti kita bertemu pada Idul Fitri. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya berikan dari surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alunaka an-bil qurnain. Jadi kalau setiap Jumat membaca surat Al-Kahfi itu biasanya hafal ayat 83. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ini yang kaitannya dengan Iskandar Zulkarnain. Mungkin sebetulnya ini sudah pernah bahwa Iskandar Zulkarnain itu adalah suatu panglima yang bisa menaklukkan antara barat dan timur, yang pernah diambil oleh sutradara dari Amerika yang namanya Oliver Stone. Itu mengangkat penaklukan timur dan barat oleh yang berjudul Alexander. Mungkin yang pernah nonton boleh itu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau menurut Ibnu Katsir, Zul itu artinya memiliki. Kalau Qarnain itu namanya dua tanda. Jadi kalau kita istilahkan bahwa Zulkarnain itu merupakan penakluk dua kekuasaan barat dan timur. Oleh karena itu sangat hebat sekali itu. Ini panglima yang luar biasa yang menguasai barat dan timur. Saya baca di ada sebetulnya di referensi itu yang oleh Mas Sadi ada Zulkarnain, tembok apa yang ada di sana. Ini memang dalam surat Al-Kahfi ya, dari ayat 83 sampai 98. Mungkin panjang sekali. Kita hanya sepintas saja menjelaskan tentang masalah Zulkarnain. Jadi istilah sebenarnya namanya Iskandar Zulkarnain. Raja Iskandar Zulkarnain. Raja Iskandar Zulkarnain itu adalah suatu raja yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa juga, dan yang soleh, dan selalu mengajak untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
memang hebat sekali. Oleh karena itu, karena dia hebat, maka bukan orang-orang Islam yang ingin mengetahui tentang kehebatan itu. Bahkan orang-orang non-Islam juga ingin mengetahui cerita yang diambil dari masalah cerita Iskandar Zulkarnain. Bahkan yang demikian itu menjadi suatu hal yang bagus yang kita perlu ketahui. Cerita itu yang kita ambil dari Al-Quran. Memang di dalam kisah itu, cerita itu, memang Iskandar Zulkarnain itu pada suatu saat ini ingin menaklukkan suatu daerah, tapi dia sudah bersiap pasukannya, tapi pada suatu saat dia ketemu sebelum berangkat, dia bertemu dengan pasukannya, tidak pesan para pasukan. Yang lain berangkat, maka para pasukannya, malam ini nanti akan berangkat dan melintasi sungai. Ini pesan dari Iskandar. Nah, kalau melintasi sungai, maka kalau tidak turun ke sungai, menginjak apapun yang ada di dasar sungai, ambil, simpan. Pada suatu saat dia ketemu dengan pasukan lain untuk melaksanakan apa yang dilakukan oleh Iskandar itu, maka pasukan dibagi 3 dari kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Nah, pada waktu kelompok pertama, pasukan turun ke sungai itu, melintasi sungai, dia turun mengatakan, saya tidak menginjak apa-apa, hanya batu aja. Jadi saya tidak mengambil apa-apa yang diinjak pada waktu turun. Pasukan pertama. Pasukan kedua itu langsung saya turun dan menginjak apa yang kiranya saya, yang diperintah oleh raja, saya ambil aja. Karena perintah raja, apa yang diinjak saya ambil dan simpan pada tasnya. Ala kadarnya lah, yang penting saya memenuhi perintah aja. Gelombang yang ketiga, turun ke sungai, setelah ke sungai dia, apa yang injak saya ambil semua, masukkan tas. Terus perjalanan sampai ke tujuan yang diharapkan. Sampai kepada tujuan yang diharapkan sampai pagi, karena malam, gelap jauh malam, dan perjalanannya malam. Sampai pagi bertemu dengan Iskandar Zulkarnain. Nanya kepada pasukan, apa yang Anda dapatkan tadi malam? Iskandar bilang kepada pasukan itu. Akhirnya prajurit itu pada melihat tasnya yang tadi malam, merasa menyimpan apa yang tidak saya masukkan. Kalau yang tidak menyimpan, ya tidak menyampaikan apa. Setelah dicek oleh pasukannya, maka di tas itu keluarlah intan berlian yang banyak. Bagi mereka yang tidak mengambil apa-apa dari sungai itu, maka dia merasa menyesal. Apa saya tadi tidak mengambil apa-apa, yang ada hanya kelihatan batu, tidak ambil. Nah, kalau mereka yang kedua turun ke sana menginjak karena apa-apa yang karena tadi rajanya perintah, saya ambil.
ya lumayan. Tapi tetap ada penyesalan, mengapa saya nggak ngambil banyak gitu. Biasanya penyesalan kan kemudian tidak mungkin ditebak. Dan yang ketiga, dia karena waktu turun menginjak banyak diambil, dimasukkan tas, pada waktu diambil dia memperoleh kesenangan karena dapat ditandir. Ini yang diperintahkan karena raja itu mungkin memiliki firasat bahwa itu yang akan bisa membawa keberkahan kita. Oleh karena itu di dalam bulan Ramadan ini Syahrul Barakah yang kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Dari ilustrasi yang dilakukan oleh dari Iskandar Durkheim itu, maka kita bisa mengambil bahwa dalam bulan Ramadan tahun ini, tahun 1440 Hijriah, jika kita melewati Ramadan ini tanpa membawa sesuatu, keberkahan kita tidak ada. Niat kita dalam melakukan suatu kebaikan, kebajikan yang akan kita lakukan dalam bulan Ramadan, kita tidak ada, kita tidak membawakan keberkahannya. Oleh karena itu di dalam bulan Ramadan kita itu harus apa yang harapkan di dalam bulan Ramadan, kita itu niat kita melakukan dengan baik agar kita mendapatkan barokah, karena ini adalah sahur barokah. Dan yang kedua, mereka melewati Ramadan karena ala kadarnya ya udah ada rasa penyesalan karena dia tidak maksimal apa yang dibenarkan oleh raja, apa yang dilakukan pada waktu turun ke sungai itu harus diambil lagi semuanya. Ini ada penyesalan. Oleh karena ini ya lumayan ada keberkahannya kan dia sudah mengetahui ada sesuatu yang mungkin berkah apa yang disampaikan oleh raja Sultan itu. Dan yang ketiga itu karena dia itu pada waktu turun sungai dan mengambil apa yang diinjak, dia dimasukkan dan setelah itu dia berarti akan melaksanakan Ramadan itu dengan benar. Dia sudah niat benar, dia tulus apa yang akan ibadah dan apapun yang dilakukan ini dilakukan dengan baik. Sehingga sesuatu itu sangat berbeda dengan niat dan apa yang harus dilakukan dengan ketulusan. Jadi apa yang dimintakan oleh aturan itu dilakukan karena akan membawa dampak yang positif pada kita. Jadi aturan yang diberikan bahwa Iskandar menyampaikan itu adalah untuk kepentingan daripada kita sendiri, bukan untuk kepentingan yang bersangkutan. Karena kita ada perjuangan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Dan oleh karena itu mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan yang penuh barokah ini kita niatkan dengan tulus kita melakukan apapun yang kita kerjakan karena kebaikan yang besar pada saat ini diberikan kepada hamba yang mau mentaati segala aturannya. Dan kalau memang kita itu melalaikan apa yang udah biasa-biasa aja, ya dapatnya biasa-biasa. Oleh karena mengapa di dalam Ramadan kita harus dengan mengikat pinggang supaya kita itu mendapatkan pahala yang besar? Karena itu berusaha. Jadi setiap orang itu akan berlari sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Kalau kita itu hanya sekedar aja, ya dapatnya seperti itu. Oleh karena itu, manjada wajah. Siapa yang benar-benar akan mencapai. Tapi kalau tidak, itulah yang kita harapkan. Oleh karena itu, keberkahan sesuatu yang diperolehkan dalam segala kegiatan apapun, dalam usaha apapun, sangat dipengaruhi oleh niat dan ketulusan dan dilaksanakan dengan baik. Ya mudah-mudahan saum, ibadah dan rangkaian yang ada dalam bulan Ramadan ini akan membawakan keberkahan kepada kita dan menjadi orang-orang yang takin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.